Saat melihat Raiola, mungkin kita akan berpendapat sama seperti ketika Zlatan pertama kali bertemu dengannya. Apa iya dia seorang agen? Penampilannya tak elegan, wajahnya seperti salah satu tokoh dalam serial The Sopranos. Dia seperti mafioso yang antagonis dan serakah. Atau adakah julukan lain yang lebih tepat? Melihat Raiola yang kontroversial, blak-blakan, dan banyak menuntut seperti yang media beritakan, tentu mayoritas orang akan mengira agen satu ini hanya memikirkan uang. Lihat saja bagaimana angka-angka fantastis klien yang dikelolanya. Erling Haaland, Paul Pogba, Matthijs de Ligt, Zlatan Ibrahimovic, hingga Gianluigi Donnarumma. Belum lagi dengan fee yang dia dapatkan setiap kali kliennya melakukan transfer baru. Lihat saja selepas kembalinya Pogba ke Manchester United di tahun 2016. Raiola bahkan membeli rumah Al Capone, salah satu gangster terbesar dalam sejarah. Iya, berdasarkan data Forbes, Mino Raiola adalah agen sepak bola keempat terbesar dan paling elit di dunia. Mari kita simak bagaimana perjalanan Mino Raiola menjadi salah satu super agent yang paling berpengaruh dalam merubah wajah bisnis transfer sepak bola modern. È stato tolto dal mercato a gennaio, si deve bene ma un altro gennaio fa un studio di Paul's agent realizes this is a team sport. Tak seperti para super agent lain yang selalu mengenakan setelan suite mewah, Raiola tampil urakan. Lebih sering menggunakan jeans, kaos oblong, dan kacamata. Lewat penampilannya, orang awam tentu tak tahu bahwa pria ini selalu nyaris berhasil dalam negosiasi dan menaklukkan klub-klub raksasa Eropa. Raiola adalah mimpi buruk bagi klub, sekaligus menjadi agen impian para pesepak bola. Sebelum membahas bagaimana Mino Raiola menjadi super agent yang membuat banyak klub kelabakan, kita pahami lebih dulu mengapa seorang pemain membutuhkan agent. Secara sederhana, sejak karir seorang pesepak bola dimulai, agen akan mewakili mereka untuk menangani persoalan di luar lapangan, baik itu dengan klub, pelatih, sponsor, dan hubungan dengan fans ataupun dengan media. Agen akan membantu memilih kerjasama, mempelajari kontrak, bernegosiasi terhadap gaji, ataupun bonus yang tentu saja akan berpengaruh terhadap kinerja dan masa depan seorang pemain. Jadi, pemain bisa fokus tanpa perlu mengkhawatirkan kesepakatan ataupun kecurangan di balik transaksi yang dilakukan atas namanya. Agen seperti Raiola bahkan memiliki tim khusus yang juga bekerja untuk menganalisis kualitas pemain dan klub-klub yang mengincar para pemain mereka. Carmine Raiola lahir di Salerno, Italia, 54 tahun yang lalu. Saat ia masih bayi, keluarganya memutuskan untuk bermigrasi ke kota Haarlem, Belanda, dan membuka restoran pizza di sana. Di restoran, ayahnya bekerja 18 hingga 20 jam sehari, sebuah nilai kerja keras yang dicontohkan oleh sang ayah. Sehingga sejak kecil, Mino harus membantu keluarga di usaha keluarga itu. Dia mencuci piring, melakukan bersih-bersih, membuat adonan, dan melayani pelanggan. Mereka bekerja luar biasa keras, dan dari sanalah insting bisnis seorang Mino Raiola berkembang. Interaksinya dengan pelanggan membuat Mino pintar berkomunikasi. Ia fasih berbahasa Italia dan Belanda sejak anak-anak. Saat remaja, ayahnya mulai memberinya tanggung jawab lebih. Minola yang menangani komplain pelanggan, membangun mitra dengan para pemasok bahan baku, dan bernegosiasi dengan bank. Sebelum berusia 20 tahun, dia sudah mendirikan sebuah perusahaan
yang bernama Intermezzo. Intermezzo adalah perusahaan yang membantu orang-orang Italia untuk berbisnis di Belanda. Dan pada usia itu, dia bahkan sudah berhasil menjadi miliarder karena mendapatkan keuntungan dari transaksi penjualan McDonald ke seorang pengusaha properti lokal. Sejak kecil, Raiola sangat mencintai sepak bola. Dia sempat menjadi pemain untuk tim profesional lokal FC Haarlem. Namun, dia kemudian sadar bahwa postur dan skillnya tak mendukung untuk menjadi seorang pemain. Dia pun kemudian mengubah rencananya. Mustahil baginya menjadi pemain hebat, tapi tentu akan lebih masuk akal jika bisa mengasuh pemain-pemain hebat, dan dia membuktikannya. Raiola menunjukkan skill bisnis yang dipadukan dengan pemahaman sepak bola yang baik. Dia sempat menjadi direktur teknis FC Haarlem. Namun, visinya selalu bertabrakan dengan sistem korporat, sehingga dia memulai karir sebagai agen. Dia lalu bekerja untuk Sport Promotion dan membantu negosiasi beberapa pemain Belanda papan atas yang pindah ke Serie A seperti Brian Roy, Marciano Vink, dan Dennis Bergkamp. Setelah merasa semakin memahami dasar-dasar bisnis sepak bola dan berhasil menguasai 7 bahasa, Raiola membuka bisnisnya sendiri. Transfer besar pertamanya adalah kepindahan Pavel Nedved dari Sparta Praha ke Lazio pada tahun 1996. Setelah pemain internasional Ceko itu tampil mengesankan di Euro 1996, 5 tahun kemudian Nedved meninggalkan Lazio ke Juventus dan kemudian memenangkan Ballon d'Or pada tahun 2003. Thijs Slagers, mantan jurnalis sepak bola, mengatakan kepada Bleacher Report, menurut orang-orang yang pernah bernegosiasi dengannya, Raiola dapat menghitung lebih cepat dari kalkulator dan dia tidak mengatakan apa yang ingin didengar pemain. Dia mengatakan apa yang dia pikirkan. Saya pikir itu penting untuk karir seorang pemain. Raiola tahu bagaimana memahami para pemainnya dan membebaskan ambisi tertinggi mereka. Dan dia siap berperang demi kliennya. Suatu hari, Slagers pernah diminta Zlatan untuk mencarikannya seorang agen. Dan Slagers mempertemukan Zlatan dengan Raiola di sebuah restoran. Zlatan tentu saja datang dengan penampilan yang menurutnya luar biasa dan siap membuat Raiola terpesona. Dan Raiola datang hanya dengan kaos oblong. Apakah benar dia ini agen pemain sepak bola? Dia hanya mengenakan jeans dan kaos naik lusuh. Yang benar saja, wajahnya seperti salah satu tokoh di film The Sopranos. Begitulah cerita Ibra di buku biografinya. Pada pertemuan pertama itu, Raiola bertanya pada Zlatan, "Jam tangan yang kamu pakai itu cukup mahal kan?" Zlatan lalu menjawab, "Ya, cukup mahal." "Berapa banyak gol yang telah kamu cetak?" tanyanya lagi. Saat itu Februari dan Zlatan sedang tampil kurang baik di Ajax. "Saya telah mencetak 6 gol," kata Zlatan. "Hanya 6 gol dan kamu memakai jam tangan ini. Kamu tidak layak untuk jam tangan ini," kata Raiola dengan tajam. Dia lalu mengeluarkan berkasnya dan menunjukkan bagaimana performa pemain lain bekerja, menunjukkan bahwa Zlatan tak ada apa-apanya. "Jual mobilmu, jam tanganmu, dan mulailah berlatih 3 kali lebih keras, karena statistikmu seperti sampah." Dan sejak saat itu, Zlatan menuruti semua kata-katanya. Dia berlatih lebih keras dibandingkan pemain rata-rata. Raiola meminta Zlatan menjadi seorang ekstremis, yaitu sosok pemain ideal yang memiliki stamina kuat, kecepatan, dan kemampuan mengeksekusi bola yang baik. Zlatan, si tipikal petualang, selalu berhasil bermain di klub-klub besar lewat cara Raiola. Raiola memperlakukan kliennya berbeda, bahkan jauh lebih berbeda jika dibandingkan dengan Jorge Mendes. Bagi Raiola, kepentingan pemain yang dia perjuangkan bukan semata soal kontrak besar, tapi lebih dari itu. Mulai dari kehidupan, permainan mereka di lapangan, hingga bagaimana para pemain itu menata kehidupan pribadinya. Urusan kontrak bukan semata urusan di atas kertas, tapi juga dalam hal strategi permainan. Saya bertanya kepada para pemain, apakah Anda ingin menjadi yang dibayar tertinggi atau menjadi yang terbaik?
Jika mereka menjawab gaji tertinggi, maka saya menunjukkan pintu keluar. Uang memang sangat penting, tapi jika Anda mengejarnya, itu tak akan pernah datang. Dan saat waktu Anda berakhir, Anda akan menyadari bahwa akan selalu ada orang yang lebih kaya daripada Anda. Begitulah prinsip Raiola. Simon Cooper, salah satu kolumnis kondang sepak bola dunia, mengatakan Raiola seperti memiliki indera keenam. Dia selalu tahu kapan harus memindahkan para pemainnya. Sebelum Juventus terdegradasi karena skandal Calciopoli, Raiola sudah memindahkan Zlatan ke Inter Milan. Saat Zlatan bersama Milan, begitu tahu bahwa Rossoneri bakal kesulitan keuangan, dia sudah membawa Zlatan pindah ke Paris Saint-Germain. Saya sudah tahu kebiasaan Luciano Moggi menelpon para wasit yang akan memimpin pertandingan Juve. Saya tahu bahwa suatu saat nanti ini akan menjadi masalah. 2 musim sebelum Juve terkena skandal, saya sudah memikirkan tempat baru bagi Zlatan, kata Raiola pada Financial Times. Bagi pemain yang menjadi kliennya, Raiola adalah agen impian yang selalu berhasil mewujudkan keinginan mereka. Namun, peran itu berubah menjadi antagonis dari sudut pandang klub. Banyak klub dan media sangat anti dengan Mino Raiola, yang blak-blakan dan banyak menuntut. Sir Alex Ferguson misalnya, dia adalah salah satu pelatih yang tak menyukai Mino Raiola. Sir Alex bercerita dalam biografinya, ada 1 atau 2 agen sepak bola yang saya tidak suka, dan Mino Raiola, agennya Paul Pogba, adalah salah satu di antara mereka. Saya tidak mempercayainya sejak saya bertemu dengannya. Dia menjadi agen Zlatan Ibrahimovic saat bermain untuk Ajax, dan dia mewakili Paul Pogba yang baru berusia 18 tahun saat itu. Raiola sendiri telah mendampingi Pogba sejak masa remajanya di klub Prancis Le Havre sekitar tahun 2009. Dan saat sang gelandang semakin berkembang di Academy United, lalu memenangkan FA Youth Cup di tahun 2011. Tentu saja, Pogba saat itu ingin banyak bermain di tim utama. Namun, karena hubungannya kurang bagus dengan pelatih, Pogba memutuskan untuk tak memperpanjang kontrak dan pergi ke Juventus. Saat itu United dikabarkan hanya menerima tak sampai $1 juta dan Sir Alex mengamuk. Mereka kecewa karena Pogba dianggap sama sekali tak menunjukkan rasa hormat. Di Juventus, Pogba berkembang menjadi salah satu gelandang muda yang paling didambakan di Eropa, dan akhirnya pindah kembali ke Old Trafford pada tahun 2016 dengan transfer dahsyat seharga 89 juta pound. Dan lihat bagaimana sampai hari ini Raiola masih selalu membela Pogba saat tak dipergunakan dengan baik oleh Ole Gunnar Solskjaer. Presiden Real Madrid, Florentino Perez, juga pernah berseteru dengan Raiola terkait masalah Pogba. Saya adu mulut dengan Real Madrid. Saya pernah bilang ke Florentino Perez bahwa dia menggunakan pemain seperti sarung tangan. Jika dia tak menyukainya, dia akan mengambil sarung tangan yang lain. Dia tak menyukai kata-kata saya itu. Jika Real Madrid tak menginginkan Pogba, itu bukan masalah. Mereka klub yang terbiasa membeli pemain seperti mencuci baju, kemudian membuangnya ke tempat sampah. Mereka klub-klub yang melihat bintang sepak bola dalam 6 pertandingan di Piala Dunia dan kemudian membelinya. Pogba tak ingin klub seperti itu. Kami ingin Pogba pergi ke klub yang meyakini potensinya, kata Mino Raiola kepada L'Equipe sekitar tahun 2015. Hal yang sama juga terjadi di AC Milan. Raiola dan Donnarumma menjadi musuh baru bagi Milanisti. Mereka berdua dikecam terlalu rakus. Bahkan fans Milan yang datang dalam laga kejuaraan Eropa Under-21 di Krakow, Polandia, Minggu 18 Juni, melempari Donnarumma dengan uang dolar palsu saat Italia menjalani laga melawan Denmark. Tak hanya fans, para legenda Milan juga ikut mengutuk produk Akademi Milan tersebut. Dia tak tahu diri, saya dulu juga ditawari Inter Milan kontrak, tapi saya lebih memilih mengakhiri karir di Jepang, kata Daniel Massaro. Donnarumma lalu dijuluki Dolarumma.
Tentu saja Milanisti dan legenda Milan mengharapkan sang kiper bertahan lebih lama di San Siro. Namun, Donnarumma memilih jalannya sendiri. Dia pun menjelaskan, "Saya menghabiskan 8 tahun di Milan. Itu adalah rumah saya. Saya mengalami saat-saat indah di sana. Milan masih menggairahkan saya sampai hari ini. Saya sangat menghormati orang-orang yang bekerja di sana dan untuk para penggemar. Tapi hidup terdiri dari pilihan. Kami memiliki ambisi yang berbeda. Saya akan selalu menjadi penggemar Milan. Tetapi saya perlu berubah untuk tumbuh, berkembang, dan menjadi yang terkuat. Saya selalu membuat pilihan karir saya sendiri. Keluarga saya selalu membiarkan saya bebas dan mendukung saya." Hal yang sama juga dilakukan Mino. Dia menghormati keinginan kliennya 100%. Lalu tentu saja, dia melakukan segalanya untuk memenuhi permintaan mereka. Saat itu saya meninggalkan Milan dan pergi ke PSG. Tak ada klub lain yang mengontak saya. Raiola sendiri tak peduli meski dia terus dimaki. Baginya, kebahagiaan kliennya adalah yang utama. Dalam diskusi terbarunya dengan Jonathan Barnett di The Athletic, Raiola sempat bercerita tentang ketidaksukaannya pada FIFA. Bagaimana sistem itu sangat korup, diisi dengan orang-orang yang keluar masuk penjara, dan bahkan tidak peduli dengan pemain. Raiola berkata, "FIFA membangun image bahwa para agen adalah orang yang jahat. Aku telah 27 tahun menjalani bisnis ini. Jika para pemain memilihku untuk mewakili mereka, tentu itu karena apa yang telah kulakukan. Saat kecil, ayahku berkata, akan ada 50% orang yang akan mencintaimu dan sisanya akan membencimu. Jadi aku tak berada di sini untuk mencintai semua orang. Aku di sini untuk dicintai keluargaku dan para pemainku. Sisanya aku tak peduli." Raiola juga menjelaskan bahwa misinya menjadi agen adalah kesejahteraan kliennya. Dia tak ingin jika pemain bola yang masa produktifnya cukup singkat berakhir hidup miskin saat jasanya tak lagi dipakai. Dia mengenang banyak pesepak bola yang di masa tuanya menyambung hidup dengan menjual medali, jersey, dan piala-piala yang pernah diperolehnya. Kita mungkin bertanya-tanya, bagaimana mungkin para pemain yang merumput di Eropa bisa tidak sejahtera dengan bayaran setinggi langit? Namun itulah yang terjadi. Data dari Liga Inggris menyebutkan, sekitar 10 dari 20 pemain bola yang pensiun dari lapangan hijau bangkrut. Gaji mereka memang setinggi langit, tapi karir yang singkat, gaya hidup yang mahal, dan ketidakmampuan menjalani kehidupan pasca sepak bola menjadi beberapa penyebabnya. Selain itu, kata Raiola, saat memegang dana besar, para pemain akan menjadi sasaran banyak orang. Mereka mendapat iming-iming laba jika berinvestasi dalam usaha yang mereka bahkan tak tahu keberadaannya. Para pemain ditawari investasi hotel, restoran, dan kafe. Saya bilang, itu semua omong kosong. Kamu harus fokus di sepak bola dan pensiun dengan dana pensiun yang besar. Seperti itulah cara pandang Raiola. Dan Raiola akan selalu berdiri paling depan jika menyangkut pandangan klub terhadap kliennya. Dia membuat petinggi-petinggi klub hingga pelatih susah tidur. Aku tak peduli meskipun Ferguson tak percaya pada Paul Pogba. Begitu juga seperti saat Guardiola memperlakukan Zlatan. Mereka adalah pelatih hebat, tapi aku takkan diam begitu saja. Aku berhak membela klienku. Kami bekerja untuk menjaga klien kami. Yang publik mungkin tak tahu adalah apa yang agen kerjakan di balik layar. Sebelum mengambil keputusan, aku selalu berpikir, bagaimana jika putraku yang menerima perlakuan itu? Semua orang tahu aku memiliki hubungan yang sangat kuat dengan para klienku. Mereka seperti keluarga. Aku menjaga mereka dan selalu meminta mereka berhenti saat mereka melakukan hal yang bodoh. Mario Balotelli adalah cerita yang berbeda. Dalam sebuah wawancara, Raiola mengaku bertanggung jawab dan bersalah atas karir kliennya yang paling kontroversial ini. Salah satunya karena membiarkannya pergi ke Italia. Balotelli telah memilih, baik sadar ataupun tidak, untuk tidak menomorsatukan sepak bola di dalam hidupnya. Kesalahan besar yang saya buat dalam karirnya adalah membiarkan dia pergi dari Manchester City ke AC Milan. Bertentangan dengan saran saya. Saya seharusnya mengatakannya, Anda berhasil dengan City, itu saja, titik.
Jika saya memintanya dengan keras, dia pasti melakukannya. Saya sering mengingatkan Balotelli agar merubah etos kerjanya. Namun dia tak mau berubah. Mungkin dia berpikir, mengapa harus bersusah payah jika dia sudah mengantongi jutaan euro. Pelajaran dari Balotelli membuat saya menjadi sangat selektif memilih pemain. Perjalanannya menjadi agen pun tak selalu mulus. Romelu Lukaku menjadi salah satu pemain yang berhenti menggunakan jasanya. Sampai hari ini, belum jelas apa alasan Lukaku memecat Raiola. Namun, persoalan yang paling banyak beredar adalah Lukaku kecewa karena ia mengira Raiola bernegosiasi dengan Marina agar ia bisa kembali ke Chelsea. Dan ternyata tidak. Klien yang dikelola Raiola Sport Business Strategi tak banyak, hanya berkisar 77 pemain. Jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan Jonathan Barnett yang menaungi pemain-pemain seperti Jack Grealish, Gareth Bale, dan Mason Mount di bawah ACM Stellar Sport yang memiliki 680 pemain. Atau Jorge Mendes, agennya Cristiano Ronaldo yang mengelola 171 pemain. Raiola selalu menekan pemainnya untuk tampil dalam versi terbaiknya. Tetapi tidak begitu jika terkait loyalitas. Baginya, loyalitas pada klub itu adalah omong kosong. Apakah loyalitas bisa menjamin kesejahteraan pemain? Mengapa klub juga tidak ditagih loyalitasnya? Mengapa manajemen bisa dengan gampang tidak loyal kepada pemain ketika yang bersangkutan sudah meredup atau mengalami masa cedera yang panjang? Dalam sudut pandangnya, seseorang pemain memiliki masa kebintangan yang singkat dengan persaingan yang begitu ketat. Berbuat kesalahan dalam 1-2 pertandingan saja, mereka akan menjalani hidup penuh dengan kutukan, stereotip sebagai biang blunder sepanjang karirnya. Siapa yang akan membela hak-hak pemain seperti itu? Tidak ada. Raiola hadir untuk berdiri bersama para pemain, menjadi satu-satunya pembela para pesepak bola menghadapi mesin industri bernama klub. Tentu, fans tak selalu setuju dengan logika ini. Fanatisme memang tak membutuhkan logika, dan Raiola akan tetap menjadi Mino Raiola. Peran antagonis yang siap berhadapan dengan siapapun yang berani bermain-main dengan bintang-bintangnya.